Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Van di channel Riz Fandi cuy. Oke, di video kali ini gua bakal melanjutkan series GTA Sam gua yang udah lama terbengkalai sekitar 4 bulan cuy. Ya sebenarnya bukan seriesnya sih yang terbengkalai, tapi channel guanya yang terbengkalai. Aduh, pingsan dia. Jadi oleh karena itu kita bakal melanjutkan series GTA. Oh udah, sebentar coy. Oke, jadi gue bakal ngelanjutin lagi series GTA San Andreas gue. Ya, San Andreas Foreplay. Karena kemarin terakhir kita udah beli mobil yang di sana ya. Dan habis gue benerin juga, cuman bodinya masih penyok. Mungkin nantilah gue cari workshop. Oke, hari ini gue mau bekerja menjadi seorang taksi cuy. Oke, gimana keseruannya? Langsung aja kita ke tempat bekerja taksi cuy. Oke, let's go. Oke cuy, jadi di sini tadi gue lupa ya kalau sebelum kita kerja jadi supir taksi kita tuh harus beli mobil taksinya dulu coy. Nah ini gue juga tadi udah sempet ganti suara knalpot dari mobil gue ya. Kalau kalian tahu kemarin tuh suaranya tuh sangat gak enak didengar. Sekarang sudah mantap, ada ya. Oke, kita parkir aja dulu mobil kesayangan kita di sini. Oke, jadi ini dia mobil taksinya. Warna kuning sangat bagus ya. Langsung aja kita boy. Dan ya. Oke, jadi gue mulai dengan mengambil pekerjaan di gedung pengambilan job taksi. Salah jalan. Ya, ini harusnya jalannya. Kesan pertama yang gue lihat dari gedung ini adalah gedung besar coy. Gue sempet kaget, gedung taksi kok sampai sebesar ini, ngapain gitu. Dan ternyata pas gue masuk ke dalamnya kecil banget, ini luar gede, dalamnya kecil cok. Dan ternyata seragam taksi yang gue gunakan itu warnanya sama-sama berwarna biru seperti mobil gue. Wow, suatu kebetulan yang menarik. Karena gue udah gak sabar buat narik penumpang, akhirnya gue sempatin dulu buat mangkal di depan gedung taksi ini coy. Ya gak lama setelah itu akhirnya muncullah penumpang pertama. Dan gue mau menjemput dia di depan rumah sakit. Sampainya gue di rumah sakit, ada 2 orang yang nyamperin gue. Dan gue kira itu adalah orang yang mesen taksi gue, karena salah satu dari mereka tuh naik ke kursi penumpang. Setelah gue nunggu lama, kok dia nggak nanda-nandain di map. Dan ternyata salah orang. Ya akhirnya gue pun nunggu lama lagi. One eternity later. Akhirnya setelah sekian lama gue menunggu, gue pun bisa ketemu sama dia. Yang dimana dia ternyata tuh ngebug dari tadi. Dia tuh gak bisa ngelihat orang-orang di sekitarnya. Dia tuh bug visual. Makanya setelah gue suruh dia relock, akhirnya dia pun bisa ngeliat gue, bisa ngeliat orang-orang, dan visualnya pun jadi lancar. Setelah itu gue langsung anterin ke tempat tujuannya, yaitu Bank LS. Menjadi super taksi itu butuh permainan rute coy. Jadi gue ngambil rute yang agak muter-muter. Biar apa? Biar fare-nya itu jadi lebih banyak. Pas udah sampai di bank, ternyata dia minta gue tungguin. Ternyata dia minta gue balikin lagi ke RS. Ini orang baik banget. Gue dikasih tambahan $500 dari dia. Jadi total penghasilan gue dari penumpang pertama ini adalah sekitar $1.000. Gue mulai semangat nih dengan pekerjaan ini. Akhirnya gue mangkal di sekitaran rumah sakit. Siapa tahu banyak orang-orang yang mau naik taksi gue. Tapi setelah gue menunggu cukup lama, ternyata gak menghasilkan apapun. Dan akhirnya gue memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dan pas gue on lagi, penumpang kedua pun langsung muncul.
Karena lokasinya udah tertandai, gue langsung capcus ke lokasi dia berada. Dan itu ternyata deket banget, yaitu di kantor polisi Los Santos. Pas gue samperin, orangnya nggak ada. Penumpang kedua gue gagal. Karena gue ngerasa belum puas mangkal di sekitar rumah sakit, akhirnya gue balik lagi mangkal di sana. Dan ya, gak lama setelah itu ada orang nyamperin gue dan minta gue untuk anterin dia ke bank. Kayak penumpang pertama, gue nganterin dia dengan rute yang agak muter, walaupun gak terlalu muter, takutnya dia nyadar. Dan dia minta gue tungguin supaya gue bisa nganterin dia lagi ke RS. Tapi gue anterin dia dengan rute yang agak sedikit memutar. Penumpang ketiga berhasil. Gue mendapatkan hasil sekitar 300 sampai 400 dolar dari penumpang ketiga ini. Akhirnya setelah penumpang ketiga, gue pun memutuskan untuk mangkal di Passback, yaitu pantai. Karena gue ngerasa jam-jam segini server lagi rame dan biasanya orang nongkrongnya di Passback. Akhirnya gue coba buat mangkal di Passback. Gak lama setelah itu muncullah penumpang keempat. Dan ternyata penumpang keempat ini lokasinya ada di San Fierro. Setelah gue sampai, dia malah nge-cancel gue. Tapi untungnya dia ngasih gue duit 1.000. Ya gak rugi-rugi amat lah ya. Seenggaknya bisa buat gue beli bensin, walaupun bensin gue full sih. Setelah itu akhirnya gue memutuskan buat balik lagi mangkal ke Passback. Tapi pas di jalan, gue malah ditabrak sama polisi. Lah. Kita kejar coy, polisi coy. Bertanggung jawab ini polisi ini. Dan ternyata polisinya kayaknya lagi buru-buru nih ke tempat keramaian tadi. Karena ini kayaknya lagi ada drama nih. Tapi gue gak peduli mau drama apa kayak. Yang penting ini polisi harus bayar ganti rugi kerusakan mobil gue. Karena dia mau nabrak mobil gue sampai berasap. Ya, walaupun akhirnya dia ngasih gue 300 dolar. Tapi bro, ayolah, 300 dolar tuh dapat apa? Gak bisa buat benerin mobil. Benerin mobil aja minimal 450 dolar. Dan untungnya dikasih 700 dolar. Nice. Akhirnya gue langsung benerin aja mobil gue. Setelah benerin mobil, gue lanjut jalan kembali ke Passback. Tapi ternyata jalanannya gelap banget sampai-sampai gue nabrak motor. Dan untungnya si pemotornya nggak minta ganti rugi kayak gue sih. Tapi dampaknya mobil gue depannya penyok lagi. Akhirnya gue mutusin buat mangkal lagi di Passback. Ya, kayaknya gue bakal sering mangkal di Passback deh. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, ya walaupun gak lama-lama amat sih, penumpang selanjutnya pun muncul yang berlokasi di Verona Beach. Ya gak jauh-jauh banget dari Passback. Gue pun langsung tancap gas ke Verona Beach buat ngejemputnya. Dan dia adalah penumpang pertama dengan rute terjauh, yaitu ke insuransi atau asuransi. Asuransi ini letaknya di San Fierro. Dan banyak rute buat jalan ke sana. Ya akhirnya gue pun mengambil jalur ini. Tapi lumayan kok. Gue dapat sekitar 2.000 dolar untuk nganter penumpang yang satu ini. Karena gue ngerasa gak serak dengan mobil gue yang penyok-penyok ini, akhirnya gue nongkrong di abang-abang workshop. Ya, gue benerin mobil dan akhirnya mobil gue mulus seperti baru lagi coy. Setelah itu ya gue balik ke habitat gue, yaitu Passback. Gue mangkal lagi di sana. Di saat gue lagi menikmati sebatang udut gue di malam hari ini, tiba-tiba ada lagi yang mesan dan lokasinya di Ganton. Akhirnya gue langsung tancap gas ke sana. Dan sampai gue di sana, dia malah lagi ngobrol sama petugas medis. Terus gue dikacangin gitu aja. Terus dia tiba-tiba kabur gitu aja. Akhirnya gue kejar dong. Pas gue tanya, dia lupa. Tapi untungnya dia ngasih duit sih. Ya lumayan lah buat ongkos bensin. Penumpang lainnya pun muncul. Dia ada di Las Venturas. Ya walaupun agak jauh tapi lumayan dekat lah. Akhirnya gue jemput dia dan
dia minta dianterin ke ATM, padahal ATM ada di depannya. Dan ini yang terjadi. Ini kontainer dari mana, cok? Ya akhirnya gue pun memutuskan untuk relog. Dan akhirnya dia pun menyebutkan tujuan dia yaitu ke kantor polisi di Los Santos. Gue pun akhirnya mengambil rute yang agak panjang, melewati Paspek juga. Sampainya di sana, dia minta gue tungguin karena dia katanya mau balik lagi ke tempat asal dia. Dan akhirnya gue pun mengantar dia ke tempat hauling, mungkin mobilnya di sana. Dan ini akan menjadi penutup duty taksi kita pada malam hari ini. Oke cuy, jadi itulah keseruan gua menjadi supir taksi pada hari ini coy. Dan penumpang tadi adalah penutup untuk konten kita pada kali ini. Jika kalian suka jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Ya gue tahu sih emang agak sedikit boring. Mungkin setelah series GTA selesai nanti gue bakal mencari game-game yang mungkin lebih seru dan lebih tidak boring. Mungkin kita akan menyelesaikan misi story GTA San Andreas atau GTA 5. Kalian bisa komen di bawah. Mungkin kalian pengen main game-game story or maybe Minecraft for play together with friends. Okay, see you next time and see ya.